Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renita Putri Utami, mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan yang bertemakan menjaga kebersihan saat menstruasi. Yang aspek sasarannya itu bertujuan untuk remaja atau orang-orang dewasa yang masih terjadi proses menstruasi atau belum menopause. Selanjutnya ini ada pengertian. Apa sih menstruasi itu? Menstruasi adalah pengeluaran secara periodik dari sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim. Menstruasi dimulai saat pubertas antara umur 10 sampai 16 tahun dan menandai wanita sudah beranjak dewasa. Menstruasi berlangsung kira-kira sampai wanita mencapai usia 45 sampai 50 tahun, tergantung pada kesehatan dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, kita memiliki 4 fase menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi, kedua ada fase folikel, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang keempat ada fase luteal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa biasanya fase menstruasi itu terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-7. Lalu selanjutnya ada fase praovulasi, biasanya terjadi antara hari ke-7 atau 8 sampai ke hari 13. Selanjutnya ada fase ovulasi, biasanya selalu terjadi di hari ke-14. Dan yang terakhir ada fase ovulasi di mana terjadi pada hari-hari terakhir yaitu 15 sampai 28. Selanjutnya ada PMS atau premenstrual syndrome. Biasanya saat wanita mengalami menstruasi, kita memiliki beberapa keluhan dari keluhan fisik maupun keluhan biologis. Pertama, keluhan fisik di sini ada perasaan malas bergerak, badan menjadi lemas, serta mudah merasa lelah, buah dada kita terasa nyeri, tegang, dan saat disentuh. Mengalami kram perut atau desminor, nafsu makan meningkat, suka-suka makanan yang rasanya lebih masam, kepala kita terasa nyeri, berat badan kita bertambah karena tubuh menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Dan yang terakhir biasanya pinggang kita terasa pegal-pegal. Lalu di sini ada keluhan biologis. Biasanya keluhan-keluhan yang sering dialami wanita itu seperti emosinya menjadi labil, naik turun. Biasanya kita mudah uring-uringan, sensitif, perasaan negatif lainnya, dan kurang konsentrasi. Lalu nih, bagaimana sih cara kita mengatasi nyeri saat menstruasi? Pertama, kita bisa hindari olahraga berat selama menstruasi, hindari alkohol, kopi, coklat, karena itu biasanya meningkatkan kadar estrogen yang nantinya dapat memicu lepasnya prostaglandin. Hindari juga makan makanan bersuhu dingin, misalnya seperti es krim. Selanjutnya, kita bisa konsumsi sayuran dan buah-buahan serta makanan rendah lemak. Lalu kita bisa kompres hangat pada bagian-bagian yang terasa kram. Lalu kita bisa mandi air hangat, boleh juga menggunakan aromaterapi untuk menenangkan diri kita. Bisa minum minuman hangat yang mengandung kalsium tinggi, lalu menggosok-gosok perut atau pinggang yang sakit. Kita bisa melakukan posisi menungging sehingga rahim tergantung di bawah. Ini akan membantu proses relaksasi. Lalu kita terakhir bisa lakukan nafas dalam secara perlahan untuk relaksasi. Selanjutnya nih, tema utama kita, bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan saat menstruasi ini? Pertama, kita bisa membersihkan vagina secara rutin dan membuang pembalut yang sudah dipakai ke area yang aman. Lalu gunakan pakaian dalam yang menyerap keringat ketika kita harus cuci tangan sebelum dan sudah mengganti pembalut dan panty liner. Lalu kita juga bisa pilih pembalut yang berdaya serap baik, tidak beraroma, dan antibakteri alami. Kita juga bisa ganti pembalut atau panty liner 3-4 jam sekali. Nah, yang terakhir ini, apabila kita mengalami menstruasi lebih dari 14 hari, segera hubungi puskesmas atau klinik terdekat untuk diperiksa oleh dokter. Nah, terakhir ini ada beberapa slogan tentang menstruasi yang sebenarnya harus kita tahu dan kita harus menormalisasikan menstruasi itu.
Pertama, seperti ada menstruation is not a taboo, lalu vagina is not a bad word. Karena sebenarnya menstruasi itu hal yang wajar bagi wanita dan biasanya setiap wanita yang tidak memiliki masalah kesehatan akan selalu mengalami proses menstruasi. Baik, sekian promosi kesehatan yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.